Hai, selamat datang lagi di channel video pembelajaran kelas 6. Ya, bersama dengan saya Mr. Alan. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada materi pembelajaran 6D atau tema 4, subtema 2, dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, siap? Hai semuanya, gimana? Sehat semua kan? Kalau memang tidak perlu-perlu banget, tidak usah dulu keluar rumah ya. Di rumah dulu belajar menikmati keseharian kalian di rumah. Tapi kalau memang terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak 2 meter, dan sering-sering cuci tangan. Oke? Nah, pembelajaran kita hari ini sudah masuk ke tema 4. 6D, tentang globalisasi, subtema 2. Dan secara khusus yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Ini masih erat kaitannya dengan teks eksplanasi ya, pembelajaran kita ini bagaimana mencari informasi dan kemudian menuliskannya kembali, mengungkapkannya kembali. Nah, bagaimana cara-caranya ini ya? Silakan kalian dengarkan penjelasan berikut, catat kalau memang kalian rasa perlu mencatat. Selamat memperhatikan. Menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan yaitu: yang pertama, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Yang kedua, catatlah informasi penting dari teks. Ketiga, kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Dan yang kelima, sampaikanlah secara lisan kepada teman-temanmu. Menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Dengarkanlah teks dengan saksama. Tulis informasi penting yang kamu temukan. Tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kata-kata baku. Berikut ini adalah contoh menemukan dan menuliskan informasi penting dari sebuah paragraf. Arus globalisasi sudah menjangkau hampir di semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa. Saat ini, bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIFA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hingga saat ini, sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Berdasarkan teks tersebut, dapat kita ambil informasi pentingnya, yaitu hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Menemukan informasi penting suatu teks dengan cara menjawab pertanyaan. Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh. Setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Ayo kemukakan pertanyaanmu setelah membaca teks di bawah. Untuk mencari informasi dari teks berikut, kamu bisa menggunakan kata tanya dalam membuat pertanyaan. Kata tanya yang bisa kamu gunakan contohnya seperti kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana.
Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Informasi yang sudah kamu temukan dalam teks dapat kamu tuliskan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Kamu dapat menggunakan kosakata baku untuk menuliskan kalimat efektif. Berikut ini adalah contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku. Kosakata tidak baku, project. Project adalah kosakata tidak baku. Alasan mengapa tidak baku karena kosakata yang bakunya adalah proyek, bukan memakai J yang seharusnya memakai huruf Y. Kemudian kosakata tidak baku energi. Kosakata yang bakunya adalah energi menggunakan huruf I pada huruf terakhir. Selanjutnya kosakata tidak baku yaitu mensalurkan. Mensalurkan merupakan kosakata yang tidak baku karena kosakata yang bakunya adalah menyalurkan. Dalam bahasa Indonesia, ketika ada sebuah kata yang berawal huruf K, S, T, dan P akan menjadi luluh atau hilang ketika menjumpai imbuhan me. Seperti mensalurkan, S pada kata salur akan hilang atau luluh, sehingga berubah menjadi menyalurkan. Kosakata tidak baku berikutnya yaitu dinikmati. Ya. Mengapa kosakata ini tidak baku? Karena kata depan di seharusnya digabungkan dengan kata nikmati. Untuk kata depan di yang terpisah dari kata berikutnya harus menunjukkan tempat. Contohnya di rumah, di spasi kemudian rumah. Di sekolah, di spasi atau jarak sekolah. Jadi, untuk kosakata baku pada kata dinikmati, huruf di dan kata nikmati itu digabungkan karena kata nikmati bukan menunjukkan tempat. Ayo carilah kosakata baku dari kata-kata berikut. Diperoleh, pengajian, di wilayah, uji coba, dan sumber daya. Nah, gimana penjelasan tadi? Gampang kan? Mencari informasi penting dari teks yang dibacakan, bagaimana itu menggunakan kalimat efektif, bagaimana menggunakan kata-kata baku, dan bagaimana merangkai informasi-informasi penting tadi, biar kalian lebih bisa paham dan lebih bisa terampil, maka kalian harus lebih banyak latihan-latihan dan mengerjakan tugas-tugas yang ada, baik yang nanti diberikan oleh Mr. Alan atau tugas-tugas yang ada di buku. Selamat berlatih, selamat mengerjakan. Tetap semangat ya!